Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita mengucap puji syukur kepada Tuhan bahwa sidang pidana pembacaan dakwaan tadi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu mungkin kita semua rekan-rekan media telah melihat bagaimana jalannya persidangan tadi. Menyangkut masalah hal-hal menyangkut masalah pidananya, kami persilahkan rekan kami Zulkifli untuk menjelaskannya. Silakan. Baik ya, terima kasih pada rekan media. Jadi tadi pagi jam 10 mulai ya. Acara materi adalah dakwaan terhadap Nikita Mirjani sebagai terdakwa dan Ismail Marzuki sebagai terdakwa. Kemudian di dalam persidangan tadi memang kami tidak hadir, tapi kami tetap monitor. Intinya dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sesuai dengan ajas pasal 143 ayat 2 KUHP bahwa dakwaan itu bersifat cermat, ya, kemudian jelas dan lengkap. Nah, 3 unsur ini harus ada di dalam dakwaan itu. Jadi dakwaan yang jelas, cermat, jelas dan lengkap itulah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita lihat tadi dalam persidangan terdakwa duduk mendengarkan, kemudian ada penasihat hukum, ada jaksa penuntut umum. Mewakili kepentingan klien kami, Reja, adalah jaksa penuntut umum. Nah, dakwaan yang akan dipaparkan nantinya, dakwaan yang akan dipaparkan tadi adalah uraian unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi. Semua diuraikan, itu adalah hasil dari penyidikan dari polisi, mulai dari penyidikan, kemudian barang bukti, saksi. Nah, itu semua disebutkan nama-nama jelas siapa-siapa yang terkait dalam perkara itu. Kemudian bagaimana perbuatannya jelas. Kita lihat tadi ada pasal berlapis ya. Pertama, pasal ke-1 tuntutan tentang ITE. Kemudian kedua berkaitan dengan pencemaran, pasal 369 ayat 1. Ketiga dan itu mengikut, maksudnya mengikut adalah TPPU. Jadi 3 dakwaan, 2 berlapis, 1 TPPU itu sudah jelas dan kami yakini itulah fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi, sehingga hakim pun mendengar apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Bang, di dalam persidangan juga tadi nih kita mengatakan bahwa banyak yang dimanipulatif, contohnya rekaman yang dipotong-potong. Menanggapi hal itu mungkin gimana, Bang? Iya, bunyi unsur dari 143 ayat 2 KUHP itu adalah cermat, jelas dan lengkap. Nah, lengkap itulah. Jadi kalau semua diuraikan ya mungkin tidak lagi ada cermatnya tadi, tidak masuk. Tapi itu 3 unsur tadi, sehingga bukan terpotong-potong. Nanti di dalam pembuktian akan kelihatan, terurai, terbuka. Mungkin klien kami akan menguraikan bagaimana sih mendapatkan mendapatkan kata-kata itu, dan ada bukti mungkin akan dibuka nanti melalui media atau melalui bahasa dari isi apa yang jadi dalam uraian dari rekaman itu akan terbuka semua. Jadi nggak ada yang terpotong-potong. Kalau menurut kami itu. Bang, dalam dakwaan juga tiba-tiba ada pasal yang berbeda. Ternyata ini dakwaannya pasal pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik. Iya. Nggak ada ya tadi. Nah, intinya gini ya. Hasil dari penyidikan itu semua kan tertuang oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum inilah yang akan membawakan ke persidangan, meyakini segala perbuatan itu berkaitan dengan apa yang didakwakan, pasal-pasal berkaitan dengan dakwaan tadi, dan itu diyakini, ya itu yang maju, itu yang akan dibuktikan. Kalau tadi kata bahasanya ada perubahan, ya jaksa tidak akan pernah merubah surat dakwaan karena bukan lagi penyidik untuk maju untuk mempertanggungjawabkan dakwaan tapi jaksa penuntut umum ya, bukan jaksa. Penuntut umum lah nanti yang akan membawakan pasal ini dan dia yang membuktikan. Artinya Abang membantah bahwa tidak ada yang dimanipulatif gitu maksudnya. Itu gimana?
Tidak. Semua uraian fakta perbuatan yang ada itu berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang ada dicantumkan di dalam dakwaan itu. Tidak lari dan tidak tidak ada unsur manipulasi, dakwaan lain dihilangkan, dakwaan lain dimasukkan, tidak. Kami yakin itu tidak ada karena fakta perbuatan yang menjadi dasar, bukan karena keinginan menggeser atau menghilangkan, tapi dasar perbuatan. Jadi begini ya, saya tambahkan ya, bahwa jaksa penuntut umum ini mempelajari materi atau pokok perkaranya, ceritanya seperti apa, itu yang dipegang oleh jaksa penuntut umum. Ya. Materi perkara inilah yang disusun, seperti apa susunannya, riwayatnya, kemudian pasal apa yang betul-betul mengena kepada perbuatan itu. Ya, tadi dikatakan ganti-ganti pasal, ini bukan hal ganti-ganti pasal, bukan ganti-ganti pasal. Pada saat pelapor membuat laporannya, itu kan ceritanya hanya singkat. Ya, kalau diketikan itu paling nggak sampai 1 halaman, setengah halaman, hanya dilaporkan intinya, sehingga pihak penyidik kepolisian itu hanya menangkap cerita pendeknya. Tapi begitu diselidiki, disidik, ternyata ceritanya itu panjang. Ya, sampai kepada dikirim ke kejaksaan, makanya ada P19 itu kan dipelajarin kembali supaya disusun kembali pokok perkaranya yang disusun. Baru kemudian jaksa penuntut umum mengetahui pasal apakah yang tepat untuk dakwaan. Jaksa penuntut umum itu tidak serta-merta menerima saja apa yang dilaporkan oleh polisi. Dia lihat dulu pokok perkaranya seperti apa, kemudian dia cocokkan pasal apa yang bisa dipakai itu dakwaan. Sebab kalau dia ikuti saja apa yang dikatakan polisi kan waktu di awal itu kan penyidikannya belum lengkap, ya. Jadi nggak ada perubahan pasal itu, tidak ada. Hanya disesuaikan dengan fakta perkara yang diperiksa. Itu intinya. Jadi bukan pasalnya yang jadi pokok permasalahan, tapi adalah perkaranya yang jadi pokok permasalahan. Jadi unsur pemerasannya diganti. Ya. Tadinya awal ada pemerasan, tapi ketika tadi dibaca dakwaannya tidak ada. Bukan diganti, jadi Ya. Jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tidak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang diuraikan tadi, misalnya pemerasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan di penyidik dengan memanggil para saksi itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media, pemerasan melalui media, pasal 369 ayat 1 kan gitu ya. 368, 369 itu satu bab itu dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab, hanya menempatkan dengan beberapa saksi. Nah, yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368, bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam uraian perbuatan lebih banyak kan, lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, melalui apa. Nah, itu yang lebih tepat dia di 3691 di KUHP. Tapi ini akhirnya tidak ada, maksudnya JPU-nya akhirnya mendakwakannya pencemaran nama baik. Nah, pihak dari kita sendirinya, dari pengacaranya mengatakan untuk pihak Dr. Reza Gladys meminta maaf, ditunggu permintaan maafnya 7x24 jam, karena sebelumnya sudah mengatakan bahwa yang dilaporkan pasal pemerasan gitu dan TPPU itu gimana? Maafan itu masih jauh, masih lebaran masih jauh sih ya. Iya. Maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka, JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikan ini pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada maaf bagimu. Itu aja bagi kami.